Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Ninyoman Ayu Karniastuti, absen 5 dari kelas 5 CMBP. Hari ini saya akan mempresentasikan materi bab 6 mengenai pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada di gudang. Pada bab ini terdapat 5 pokok bahasan meliputi: yang pertama, bagaimana pemeliharaan sarana dan prasarana di gudang. Yang kedua, apa saja macam-macam perawatan sarana dan prasarana di gudang. Yang ketiga, apa saja tujuan dan manfaat dari pemeliharaan tersebut. Yang keempat, bagaimana manajemen perawatan tersebut. Dan yang terakhir, bagaimana komputer maintenance management system. Baik, sebelum itu, apa sih definisi dari sarana dan prasarana? Sarana dan prasarana merupakan sebuah media dalam produksi barang atau jasa sesuai dengan tujuan perusahaan. Oleh karena itu, adanya sarana dan prasarana wajib dimiliki oleh sebuah perusahaan. Karena kewajiban tersebut, maka perusahaan tersebut juga harus mengadakan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana yang digunakan dalam produksi sehingga dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Dalam pemeliharaan sarana dan prasarana di gudang dapat dilakukan dengan pemeliharaan berkala. Dalam pemeliharaan ini dilakukan secara berjangka pada waktu tertentu oleh perusahaan, di mana berlaku pada barang yang tidak bergerak. Yang kedua, pemeliharaan barang bergerak. Barang jenis ini dapat dilakukan setiap hari atau secara berkala. Yang ketiga, pemeliharaan berdasarkan jenis barang. Ini karena jenis barang yang berbeda, yang berarti pemeliharaannya pun akan berbeda. Dan yang terakhir, pemeliharaan berdasarkan waktu. Ini berfungsi agar setiap alat dapat diperbaiki secara berkala. Yang kedua, apa saja macam-macam perawatan sarana dan prasarana di gudang. Secara umum, pelaksanaan perawatan sarana dan prasarana dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, perawatan yang direncanakan atau planned maintenance, yakni perawatan yang di dalam pelaksanaannya terstruktur, yang perbaikannya secara berkala untuk memperpanjang masa pakai, bahkan adanya pergantian alat. Dengan cara ini mempunyai keuntungan bagi perusahaan akan memiliki peralatan yang baru dan siap pakai. Yang kedua, perawatan yang tidak direncanakan atau unplanned maintenance merupakan pemeliharaan darurat yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam keadaan darurat untuk mencegah kekurangan sarana dan prasarana, misalnya hilangnya komponen, sarana dan prasarana, dan lainnya yang berakibat pada kerugian fatal terhadap perusahaan. Tetapi seiring perkembangannya zaman, perusahaan akhirnya melakukan inovasi yang lebih terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana di pergudangan. Berdasarkan tindakan yang diambil, dibedakan menjadi dua. Yang pertama, perawatan pencegahan atau preventif, di mana perawatan yang dilakukan untuk mencegah timbulnya kerusakan yang tidak terduga. Sedangkan yang kedua yaitu adalah perawatan perbaikan atau korektif, adalah perawatan yang dilakukan secara berulang untuk memperbaiki suatu komponen sarana dan prasarana tersebut. Yang kedua, berdasarkan jadwal perawatan dan pemeliharaan. Dapat dibedakan terjadwal dan tidak terjadwal. Perawatan terjadwal atau schedule merupakan perawatan yang dilakukan terstruktur secara berkala. Sedangkan perawatan tak terjadwal atau unscheduled merupakan perawatan yang dilakukan apabila terjadi kerusakan mendadak pada komponen sarana dan prasarana tersebut. Yang ketiga, berdasarkan urgensi perawatan dan pemeliharaan. Dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, emergency dan tidak emergency. Perawatan mendesak atau emergency merupakan perawatan yang terjadi secara tiba-tiba. Sedangkan perawatan tidak mendesak atau non-emergency merupakan perawatan yang biasanya dilakukan secara terjadwal. Dan yang keempat, berdasarkan tindakan kapan kerusakan tersebut dibedakan menjadi dua, prediktif dan non-prediktif. Perawatan prediktif adalah perawatan dilakukan untuk mengantisipasi kegagalan sebelum terjadi kerusakan total. Sedangkan perawatan non-prediktif merupakan perawatan yang dilakukan saat suatu komponen telah mengalami kerusakan. Dan yang terakhir, berdasarkan keaktifan, terdapat masalah dulu baru tindakan dilakukan. Perawatan proaktif
merupakan strategi pemeliharaan di mana kerusakan atau breakdown dapat dihindari dengan melakukan pengawasan kondisi mesin dan perbaikan minor untuk mempertahankan kondisi dan kerja mesin dalam keadaan yang optimal. Lalu selanjutnya ada perawatan reaktif, di mana prinsip pemeliharaan di mana aktivitas pemeliharaan, baik pergantian atau perbaikan, hanya dilakukan jika mesin atau peralatan tersebut sudah rusak. Baik, kita lanjut ke pokok pembahasan yang ketiga mengenai tujuan dan manfaat dari pemeliharaan sarana dan prasarana. Yang pertama, menjaga dan menjamin setiap sarana dan prasarana yang digunakan dalam produksi barang atau jasa dapat berfungsi dengan baik sewaktu-waktu alat barang tersebut dibutuhkan. Yang kedua, sarana dan prasarana yang baik akan meningkatkan produktivitas perusahaan sehingga tidak mengalami kehambatan yang menyebabkan kerugian terhadap perusahaan. Yang ketiga, mengetahui kerusakan-kerusakan kecil akibat sarana dan prasarana yang terlalu sering dipakai atau jarang sehingga tindakan perbaikan dapat segera terrealisasikan. Yang keempat, menghindari terjadinya kerusakan yang lebih fatal yang mengakibatkan terhambatnya proses produksi dan akan memberikan biaya perbaikan yang lebih besar. Sedangkan manfaatnya adalah peningkatnya performa dari sarana dan prasarana yang digunakan dalam produksi sehingga mengurangi adanya pergantian komponen yang menyebabkan bertambahnya pengeluaran pada perusahaan. Selain itu, performa yang baik akan menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih baik juga. Pokok bahasan yang keempat mengenai dalam kegiatan manajemen, terdapat 4 prinsip. Begitu pula dengan manajemen sarana dan prasarana di gudang, juga menerapkan 4 prinsip, yakni planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, actuating atau pelaksanaan, dan yang terakhir, yakni controlling atau pengawasan. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan dilakukan untuk kegiatan yang meliputi penetapan kebutuhan perbaikan, perawatan bagi sarana dan prasarana dalam jangka waktu tertentu, penetapan anggaran yang akan dikeluarkan dalam proses perawatan, menentukan jumlah sumber daya manusia yang dimiliki untuk melakukan kegiatan dan juga perbaikan tersebut secara rutin. Yang kedua yaitu adalah pengorganisasian. Dalam hal ini bisa dibuat struktur organisasi dan job description dari masing-masing jabatan untuk selalu melakukan perawatan gudang. Yang ketiga, pelaksanaan. Dalam pelaksanaan, kegiatan menjalankan job desk sesuai tupoksi masing-masing dengan penuh tanggung jawab. Dalam hal ini, yang dilakukan seperti pencatatan, pengujian terhadap sarana dan prasarana berdasarkan aspek-aspek yang meliputi aspek lingkungan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Selanjutnya, yakni pengawasan. Dalam kegiatan ini dilakukan kegiatan yang mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan, yang nantinya dibuatkan pelaporan tentang perawatan dan perbaikan dari sarana dan prasarana yang sudah dilakukan atau dilaksanakan oleh karyawan yang bertanggung jawab, yang nantinya dilaporkan kepada Departemen Head untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kegiatan perawatan atau pemeliharaan seperti apa yang akan digunakan di masa mendatang. Baik, akhirnya kita akan sampai pada pokok pembahasan yang terakhir mengenai bagaimana komputer maintenance management system. Dalam memudahkan produksi dengan skala besar, sulit untuk mengoperasikan sarana dan prasarana secara manual. Selain membutuhkan banyak tenaga, juga mengurangi efisiensi dari pekerjaan tersebut, sehingga banyak waktu terbuang percuma. Selain itu, produksi besar biasanya juga akan berkoordinasi dengan banyak bagian yang dilakukan dengan teknologi informasi, baik menggunakan media kabelan atau local area network, Wi-Fi, satelit, Bluetooth, inframerah, maupun wave LAN. Selain teknologi informasi, juga diperlukan software pendukung sistem informasi sebagai sharing data dan operasional integrasi data yang dibutuhkan. Computer Maintenance Management System atau CMMS merupakan sistem terintegrasi yang mencatat hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan perawatan dan pemeliharaan. Dalam CMMS dicatatkan nama aset atau mesin, daftar pekerjaan maintenance atau planned dan unplanned maintenance, histori pemakaian sejak pembelian, histori kerusakan, total biaya yang dikeluarkan, spare part yang dibutuhkan untuk sebuah mesin, total stok spare part yang ada, sampai dengan menghitung nilai MTBF atau mean time between failure dan MTTR atau mean time to repair.
CMMS juga bisa berintegrasi dengan sistem lain di perusahaan seperti ERP atau Enterprise Resource Planning. Pada manufaktur, dalam hal ini integrasi dengan data output, mesin yang tercatat di ERP, sehingga pada output tertentu mesin harus di-maintain, baik itu servis, ganti, atau spare part. Data pembelian spare part, jurnal, accounting, dan lain-lain. Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa CMMS seperti namanya adalah sistem yang mendayagunakan komputasi atau sistem basis data untuk melakukan manajemen aktivitas perawatan dan pemeliharaan aset perusahaan. Untuk itu, tentu hal pertama yang harus dilakukan untuk menerapkan CMMS adalah standarisasi sistem registrasi aset. Mulai dari aset sistem service, misal kompresor server unit, power generation unit, equipment unit, maintenance unit. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai bab 6 tentang pemeliharaan sarana dan prasarana gudang. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga informasi ini dapat berguna dan saya tutup presentasi hari ini dengan selamat pagi dan terima kasih.